Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwa Dewangga dari Prodi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengemasan dan umur simpan kemasan kertas yang diampu oleh Bu Rini. Pengertian kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Wadah kertas biasanya dibungkus lagi dengan bahan-bahan kemasan lain seperti plastik dan foam lokal yang lebih bersifat protektif. Karakteristik kertas didasarkan pada berat dan ketebalannya. Kemudian fungsi. Untuk fungsi kemasan kertas sekarang ini tidak hanya menjadi wadah atau pengemas saja, memiliki peran sebagai penyedia promosi. Kemasan box kertas sekarang digunakan juga untuk mengenalkan dan mempopulerkan brand produk. Berikut beberapa jenis fungsi kemasan makanan kertas. Yang pertama, meningkatkan nilai jual. Dalam pemasaran suatu makanan tidak hanya rasa yang harus Anda perhatikan, karena konsumen tidak akan langsung mengetahui rasa dari makanan yang Anda pasarkan. Untuk langkah pertama dalam pengemasan sebuah makanan, Anda harus menarik perhatian konsumen terlebih dahulu. Yang kedua, kemasan makanan dapat menciptakan rasa perusahaan. Manfaat kemasan makanan kertas lainnya adalah dapat membentuk citra suatu perusahaan. Terbentuknya sebuah citra dari sebuah perusahaan merupakan suatu hal yang penting. Yang ketiga, kemasan makanan mengamankan produk saat pengiriman. Manfaat kemasan makanan kertas berikutnya yaitu melindungi makanan yang Anda kirim. Dengan menggunakan kemasan makanan kertas, maka makanan Anda akan terlindungi. Yang keempat, kemasan makanan membuat produk makanan lebih awet. Manfaat kemasan kertas selanjutnya adalah dapat membuat makanan yang Anda jual lebih awet. Makanan yang tidak dibungkus dengan baik akan mudah basi. Berikutnya, bahan baku pembuatan kertas yaitu adalah selulosa kayu atau merang padi yang diberi perlakuan kimia, dihancurkan, dipucatkan, dibentuk menjadi lapisan dan dikeringkan. Kayu terdiri dari 50% selulosa, 30% lignin, dan bahan bersifat adhesif di lamina tengah. 20% karbohidrat berupa zilan, mannan, serta resin, tanin, dan gum. Dan macam-macam kertas. Untuk macam-macam kertas sendiri yaitu kertas glasin atau kertas tahan minyak. Kertas glasin dan kertas tahan minyak dibuat dengan cara memperpanjang waktu mengadukan pulp sebelum dimasukkan ke mesin pembuat kertas. Penambahan bahan-bahan lain seperti plasticizer bertujuan untuk menambah kelembutan dan kelenturan kertas sehingga dapat digunakan untuk mengemas bahan-bahan yang lengket. Yang kedua, kertas kraft mempunyai sifat yang sangat kuat dan banyak digunakan untuk membuat kantong kertas dalam ukuran besar. Kertas ini dibuat untuk bubur sulfat dan kayu kraft yang berasal dari Swedia dan Jerman. Yang kemudian, kertas parkemen. Kertas parkemen digunakan untuk mengemas bahan yang seperti pangan seperti mentega, margarin, biskuit yang berkadar lemak tinggi, keju, ikan basah, kering atau digoreng, daging segar, kering, diasap atau dimasak, hasil ternak lainnya, kopi. Dan sifat-sifat kertas parlemen adalah mempunyai ketahanan lemak yang baik, mempunyai kekuatan basah, permukaan bebas serat, tidak berbau dan tidak berasa, transparan dan translucid, tidak mempunyai daya hambat yang baik terhadap gas. Yang kemudian selanjutnya kertas lilin. Kertas lilin adalah kertas yang dilapisi dengan lilin yang bahan dasarnya adalah lilin parafin dengan titik cair 46-74 derajat Celcius dan dicampur polietilen titik cair 100-204 derajat Celcius atau petrolatum titik cair 40-52 derajat Celcius. Yang kemudian daluang atau container board. Kertas daluang banyak digunakan dalam pembuatan kartun beralur atau dua jenis kertas daluang yaitu line board, disebut juga kertas kraft yang berasal dari kayu cemara atau kayu lunak, corrugated medium yang berasal dari kayu keras dengan proses sulfat. Yang kemudian chipboard. Untuk chipboard sendiri dibuat dari kertas koran bekas dan sisa-sisa kertas. Jika kertas ini dijadikan kertas kelas ringan, maka disebut bagus, yaitu jenis kertas yang digunakan sebagai pelindung atau bantalan pada barang pecah belah. Kertas chipboard juga dapat digunakan sebagai pembungkus dengan daya rentan yang rendah. Kemudian
Kertas plastik. Kertas plastik dibuat karena keterbatasan sumber selulosa. Kertas ini disebut juga kertas sintetis yang terbuat dari lembaran sterilnya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Daya sobek dan ketahanan lipat yang baik. Daya kaku lebih kecil daripada kertas selulosa. Masalah dalam percetakan label. Tidak mengalami perubahan bila terjadi perubahan kelembapan, tahan terhadap lemak, air, dan tidak dapat ditumbuhi kapang, dapat dicetak dengan suhu pencetakan yang tidak terlalu tinggi. Kemudian amplop dan kantung. Amplop sering digunakan sebagai media pembungkus kertas, sedangkan kantung kertas merupakan kemasan tertua tetapi masih tetap populer sehingga sekarang. Kantung kertas terbuat dari secara sederhana oleh industri rumah tangga. Kertas lipat dan kardus. Karton lipat dan kardus merupakan jenis kertas yang populer karena praktis dan murah. Dalam perdagangan disebut juga folding karton atau FC dan digunakan untuk mengemas bahan hasil pertanian atau jenis-jenis barang lainnya. Bahan yang banyak digunakan untuk membuat karton lipat adalah silinder board yang terdiri dari beberapa lapisan dan bagian tengahnya terbuat dari kertas-kertas daur ulang, sedangkan kedua sisi lainnya berupa kertas koran murni dan bahan murni yang dipucatkan. Kemudian yang terakhir adalah karton atau paperboard. Karton adalah kertas tebal yang disebut sebagai paperboard. Pembuatannya masih sama dengan pembuatan kertas. Perbedaan kertas dengan karton umumnya pada ketebalan, di mana ketebalan karton 10 kali lebih tebal dari ketebalan kertas. Dan gramatur karton di atas 224 gram per mili. Menurut International Organization for Standardization, karton dapat dibentuk menjadi satu lapis single wall atau berlapis multiply. Karton yang dibuat menjadi karton lipat dan kaku disebut dengan boxboard. Karton umumnya dibuat menjadi karton gelombang corrugated board yang mudah dipotong, dibentuk ringan dan kuat yang sering dibuat menjadi kemasan. Kemasan paperboard dapat dibagi dalam beberapa kelas dan memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan berbagai kebutuhan dan persyaratan. Kemudian ada kelebihan. Kelebihannya sendiri lebih ramah lingkungan, mudah untuk diuraikan, bisa didaur ulang, biaya produksi relatif mudah, murah, kertas mudah dibentuk, mudah menyerap tinta ketika dicetak, ringan dan mudah diangkut. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama mudah robek atau sobek, mudah terbakar, tidak tahan terhadap kelembapan, kurang efisien, bisa memicu deforestasi. Ya, sekian video atau presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah.